Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dan juga warga Kota Bandung, warga Jawa Barat, dan juga mungkin dimanapun Anda berada. Kali ini saya Muhammad Fauzi bersama dengan Ketua UMKM Teknolife yang ada di kawasan Sumedang. Ini. Bahkan banyak yang bilang sekarang Sumedang itu sebagai Teknopolis ya. Kenapa namanya Teknolife ya? Jadi istilahnya sekarang kita berada di Teknolife. Jadi di Teknolife ini bukan hanya ada tempat podcast ini, bukan hanya ada tempat ngopi, dan juga banyak hal ya. Salah satunya UMKM. Dan kita akan coba ngobrol bersama Ibu Dewi Kurniati ya, sebagai ketua UMKM Teknolife. Kita akan coba ngobrol-ngobrol tentang seperti apa sih geliat UMKM yang ada di Sumedang dan juga di sekitarnya. Kita akan coba ngobrol. Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik sampai saat ini. Alhamdulillah, sehat ya. Bu Dewi mungkin bisa cerita tentang kondisi UMKM di Sumedang dan sekitarnya. Karena kan kalau kita lihat kan, ini kabarnya nih, konon kabarnya, kalau UMKM itu salah satu unit bisnis yang istilahnya saat pandemi masih relatif aman. Seperti apa Bu Dewi? Betul, baik. Kondisinya mungkin subhanallah ya. Pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat salam kenal untuk Kang Fauzi dan teman-teman semuanya. Ini kalau berbicara masalah UMKM di Sumedang khususnya itu sangat luar biasa. Nah, sampai Ibu pernah mendengar informasi dari Pemda sendiri yang mengatakan bahwa di Sumedang itu ada 82.000 UMKM. Nah, beranjak dari situ, kebetulan ini Teknolife itu merupakan salah satu wadah. Tetapi sebenarnya Ibu yakin di Jawa Barat bahkan di Indonesia gedung yang istilahnya ini merupakan satu-satunya one stop entrepreneur ini hanya ada di Jatinangor. Karena apa? Karena di Jatinangor ini, di Teknolife ini terdiri dari 18 unit usaha yang semuanya ada di sini. Istilahnya one stop. Kalau mall tuh one stop shopping mungkin ya. Tapi ini lebih kepada one stop entrepreneur. Semua ada di sini. Nah, kenapa kita memilih UMKM? Karena UMKM itu merupakan fondasi sebenarnya, potensi dimanapun sekarang itu yang namanya UMKM itu sedang di atas angin sebenarnya. Betul. Nah, dari situ kita berawal dari mimpi dari seorang founder untuk mengangkat, istilahnya bukan berarti tidak punya ini ya, dalam tanda kutip, tapi lebih mengutamakan untuk gimana caranya supaya ini UMKM ini jangan dianggap usaha-usahanya gitu kecil-kecilan gitu jangan dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena ternyata terbukti banget bahwa pada saat pandemi kemarin justru UMKM inilah yang menjadi penopang di keuangannya keluarga gitu. Mereka stabil kok. Kalau negara mengatakan misalnya nanti tahun sekian akan ada prosesi, itu UMKM itu insya Allah tidak terkena imbas. Bahkan mereka lebih banyak berkreasi, dan subhanallahnya yang namanya UMKM itu dari berbagai macam produk itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kenapa kita tertarik dengan UMKM? Karena pertama itu tadi UMKM menjadi dasar, menjadi landasan untuk penguatan ekonomi, terutama keluarga. Dan kalau keluarganya sudah kuat, ekonominya tentu saja negara juga akan makin hebat. Saya pikir begitu. Betul. Ya. Bu Dewi, tapi menarik juga nih kalau kita bicara soal memperdalam UMKM gitu kan. Terkadang juga ada yang berpikir, nih UMKM sektor kuliner nih yang bagus, yang lain enggak. Nah itu benar nggak sih Bu? Yang lebih bagus yang mana sih? Nah sebenarnya semua bagus. Semua bagus ya? Iya, hanya barangkali bagaimana di main pasar ya. Artinya ketika kita misalnya sekarang nih yang banyak di sini makanan tentunya. Karena apa? Makanan tuh dibutuhkan manusia setiap saat. Contoh misalnya sekarang fashion. Kalau fashion dibandingkan cukuplah beli baju itu 1 bulan atau 2 bulan satu kali. Tapi kalau makan kan setiap saat. Setiap hari. Kita kan nggak bisa nggak makan ibaratnya gitu ya. Nah itulah sebenarnya kalau dikatakan apa sih yang lebih ngetren, misalnya apakah makanan atau fashion, sebenarnya itu kembali kepada daerah masing-masing. Misalnya di Bandung nih, Bandung itu luar biasa fashionable orangnya. Nah itu, tapi tidak juga menutup bahwa kulinernya juga luar biasa. Mereka sangat makan di mana, makan pengen ini itu kan sangat antusias sekali untuk mengembangkan usaha di bidang kuliner. Dan ini yang luar biasanya. Satu macam saja dari jenis makanan, misalnya keripik pisang itu bisa dibikin segala macam.
bisa dibikin divariasikan dengan berbagai macam. Dan satu hal bahwa Teknolive ini berbicara masalah gedung ya. Ini Teknolive adalah merupakan suatu wadah yang ingin menghimpun UMKM. Yang ada bukan hanya di Jatinangor dan bukan hanya di Sumedang, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, nah harapannya dari produk-produk yang ada di Indonesia, khususnya di Sumedang lah ya, ini skup kecilnya di Sumedang. Harapannya ketika ada produk-produk premium yang ada potensi untuk keluar, nah itu kita mencoba untuk memberikan peluang, memberikan jalan untuk itu sebenarnya. Sedang istilahnya kita berusaha bersama-sama agar mimpinya para UMKM, kemudian mimpinya founder juga itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi goal yang bagus sebenarnya, harapannya begitu. Betul, harapannya ada istilahnya nggak cuman masarin di daerah sini aja, tapi keluar. Seperti itu. Dan juga tapi kalau yang ini Bu, kita bicara di Teknolive sendiri, yang menjadi produk unggulannya UMKM itu apa Bu? Yang unik gitu. Oke, yang unik sebenarnya Teknolive ini berdiri kan belum lama sebenarnya ya. Artinya kalau manusia itu baru merangkak begitu. Sehingga kita memang kalau dikatakan ada produk-produk yang unggulan di sini, tentu saja ini sedang kita upayakan untuk mencari unggulan-unggulan. Gitu. Nanti pada saat ini sudah mencapai, taruhlah misalnya ada beberapa produk yang menjadi unggulan kita begitu. Nah, itu nanti akan kita bina. Nah, setelah dibina itu baru itu menjadi produk-produk yang menjadi unggulan kita. Memang di sini ini karena dari 18 unit usaha itu semuanya kan bergerak bersinergi. Jadi tidak hanya ini sekarang unggulannya adalah snack gitu ya, atau unggulannya misalnya minuman gitu. Memang kita belum sampai ke sana. Hanya kita sedang menyeleksi. Ini kita sedang menyeleksi karena seperti Ibu tadi katakan bahwa kita berdiri belum lama. Nah, berdiri belum lama sehingga kita masih sedang menyeleksi produk-produk unggulan. Nah, kita sedang mencoba untuk nanti ada beberapa agenda yang untuk mencari unggulan-unggulan dari produk UMKM Teknolive. Agendanya salah satunya kita ada beberapa penawaran, dan kita ini kan pameran itu. Nah, ini tujuan kita itu tidak hanya sekedar betul tadi bahwa produk kita laku di sini, tidak. Nah, kita akan membuka peluang bagaimana menghadirkan potensi buyer yang dari luar ke kita itu. Nah, kenapa Ibu sangat concern terhadap UMKM yang ada di sini? Karena peluangnya begitu besar. Barangkali ini potensi untuk membuka jalan bagi mereka-mereka para pengusaha, para produsen UMKM gitu ya. Untuk mencoba bersaing bukan hanya di daerah, bukan hanya di wilayah masing-masing, tetapi kita akan mencoba untuk go internasional. Nah, itu peluangnya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita memang memiliki founder yang sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang hebat, sehingga kita tidak khawatir istilahnya untuk kehilangan pasar. Seperti rencana-rencana yang sudah diagendakan oleh founder, akan membuka toko di Amerika. Kemudian kita sekarang sedang ada permintaan dari kemarin kita sudah sempat pameran di Nigeria. Nah, itu juga ada beberapa produk yang diminta ke kita untuk keluar ke sana, go internasional. Itu adalah peluang untuk kita. Nah, jadi artinya UMKM istilahnya yuk kita sama-sama bersama itu menjadi kekuatan untuk kita demi majunya UMKM dimanapun. Namanya sih usaha mikro ya, mikro kecil menengah, tapi kayaknya sih pendapatannya cuannya nggak mikro ya. Kalau Ibu perhatikan, ternyata tidak mikro. Pengalaman saja. Ini pengalaman hari Sabtu kemarin, Ibu ya sekedar sebagai inilah, anggap aja itu refreshing. Begitu sampai di suatu tempat, ternyata itu kalau Ibu bilang itu memang beliau pengusaha kopi, tetapi itu omsetnya sampai miliaran. Artinya bukan mikro lagi. Betul. Gitu. Nah, tapi lebih kepada kita ini kan ada klasifikasi. Ini loh klasifikasi yang kelas mikro, kemudian menengah, kemudian besar begitu ya. Ada beberapa klasifikasi itu sehingga kita harus bisa melihat bahwa ini masuknya kemana. Baik. Asik ya tentunya.
biar tambah asik dan penasaran ini ya Bu ya, karena kan pasti teman-teman UMKM yang itu dari Sumedang, di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia kan pasti ai cuana badag mah atunya kan pasti kan gitu ya Bu ya. Mau gabung. Nah, itu cara untuk komunikasi ngobrol sama Bu Dewi langsung gimana? Ya, baik. Ibu akan dengan sangat senang sekali. Nah, ini bagi para pengusaha-pengusaha mikro siapapun dari manapun itu, ayo mari kita bergabung bersama Teknolife di sini. Datang langsung ke sini, bawa barangnya ini loh Bu, saya punya barang ini misalnya. Kalau misalnya berkenan bisa nanti kita kurasi di sini. Betul. Nah, nanti ada display di sini, nanti akan kita pajang untuk sebagai kita juga punya toko oleh-oleh. Nah, toko oleh-oleh itu adalah merupakan sarana untuk memasarkan, salah satu sarana untuk memasarkan atau mempromosikan produk dari UMKM kita. Betul. Seperti itu. Jadi datang saja ke sini. Nggak usah sungkan. Kenapa? Karena memang kita dengan sangat terbuka menerima kehadiran para produsen dari baik itu kuliner maupun fashion begitu ya, untuk hadir ke sini. Dan memang terkesan begini ya, mungkin ini agak sulit juga. Nah, ini bagus juga nih ada program podcast seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti berkelanjutan sehingga sekarang ini baru episode 1 deh gitu ya, tentang UMKM gitu ya. Nah, siapa tahu nanti ke depannya kita akan punya sesi 2, sesi 3 begitu. Episode 1, episode 2 dan berlanjut. Karena apa? Karena orang taunya Teknolife itu adalah gedung yang teknologi begitu. Saya mikirnya gitu. Teknolife, oke, berteknologi tinggi lah gitu lah ya. Betul. Tidak salah memang. Nah, karena memang di sini dengan Bima Sena, dengan prasandanya itu adalah produk-produk yang perusahaan yang memproduksi produk-produk yang teknologinya sangat canggih. Nah, namun di balik itu di sini ada UMKM yang memang sengaja kita menjadi wadah lah. Kita kumpulkan di sini menjadi wadah satu-satunya. Saya pikir di Jawa Barat hanya satu. Kalau yang seperti ini, karena ya itu tadi one stop entrepreneur, semua usaha ada di sini. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ada co-working space untuk usaha ini, semuanya ada di sini. Dan salah satu yang sedang Ibu di sini dalami adalah UMKM. UMKM-nya. Oke, baik, soal UMKM. Tapi satu lagi nih Bu, sebelum kita akhiri. Banyak juga mungkin yang nanti berpikir, oke lah Bu, Bu Dewi, saya mau ketemu Bu Dewi ataupun tim yang lain untuk kurasi produk saya. Ternyata ini tuh produk tuh berpotensi, tapi kurang dimaksimalkan. Apakah nanti akan dibantu pelatihan? Ataupun tadi Bu, ini mah terbuka aja ya. Ya kan tuh Bu, saya tuh kurang modal. Nah, apakah akan dibantu juga mungkin disambungkan ke beberapa perbankan seperti apa nih Bu Dewi? Iya, baik. Sebenarnya kita memang sudah kerjasama dengan beberapa bank, beberapa bank terkemuka yang memang itu tujuannya adalah itu. Nah, tapi dengan catatan begini. Nah, kita mencari unggulan-unggulan. Kita cari unggulan-unggulan. Tentu saja ini barang-barang yang memang kita punya kualifikasi yang bagus untuk kita kembangkan, gitu kan. Nah, kemudian ini akan kita bina. Nah, ini dibina. Jadi misalnya ini dari unggulan-unggulan ini ada 10 misalnya. Nah, yang 10 ini kita bina. Nah, pokoknya mereka mau memproduksi aja. Gitu. Intinya begitu. Jadi itu menjadi tugas Teknolife untuk membina, karena kita juga punya training center di sana. Kemudian kita juga punya coach-coach yang untuk melatih daripada bidang trading begitu ya, baik itu dalam dan luar negeri, sehingga kita juga di situ ada bagian hubungan internasional yang memang beliau sangat fasih untuk urusan internasional, sehingga kita Ibu istilahnya dapurnya. Ibu hanya memenuhi dapur saja. Betul. Nah, kemudian nanti ada urusan hubungan internasional. Nah, nanti di situ akan ada pelatihan dan pembinaan terhadap para UMKM, ada bagiannya juga. Jadi pokoknya yang istilahnya sekarang usaha UMKM-nya mungkin entah itu lagi bingung ataupun datang dulu aja ke sini, kita ngobrol, ataupun yang sudah, Bu, saya tuh omsetnya 1M, amin misalnya dalam sebulan, amin. Pengen 2M sampai 3M, bisa nggak? Pasti bisa ya Bu ya, kalau misalkan diiringi dengan kerja keras dan ikhtiar dan sebagainya lah ya. Bu Dewi, hatur nuhun pisan sudah berbincang, semoga kita bisa bertemu lagi ya, ngobrol. Soalnya kalau kita ngomongin soal UMKM nggak bisa habis Bu. Nggak ada habisnya. Dan tadi cuana badak ternyata. Bu Dewi, hatur nuhun, semoga sehat selalu. Demikian mungkin para pendengar PR dan juga subscriber channel 2PR FM dan juga warga Jawa Barat, bahkan warga Indonesia.
kita ada warga ini ya, WNA juga ya, yang kerja di luar negeri juga Pak. Apa namanya tuh? Tiba-tiba ngeblank nih. Tenaga. TKI Bu, izin TKI dari Arab Saudi maupun ini mungkin yang sudah di Arab Saudi nih nabung uang banyak gitu kan, pengen usaha di Indonesia, pengen UMKM, nanti bisa langsung kontak Bu Dewi ya di Teknolife di kawasan Jatinangor Sumedang ya. Demikian mungkin Saman Fauzi, ucap terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sekarang selamat siang dan juga semoga Anda semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.